Lu pikir laptop yang pakai Intel Core Ultra 200H series yang kenceng itu, yang baterainya lebih awet daripada Naga itu pasti lebih mahal? Anda salah besar. Asus VivoBook 1407CA, laptop yang secara looks kalau kita lihat dari covernya ini cukup old school ya, mengingatkan gua ke desain laptop VivoBook S series 4 tahun lalu yang simple, cukup tipis tapi dengan build quality yang jauh lebih baik. Kerasa lebih solid dengan engsel yang bisa dengan mudah dibuka pakai satu tangan doang. Gampang banget ini pokoknya. Segampang pejabat di negeri Konoha yang belokin duit rakyat sampai 1 kuadriliun. Bobot laptop ini juga terbilang ringan, hanya 1,46 kg dengan ketebalan di 1,79 cm, serta udah berstandar military grade standar STD 810H. Untuk yang belum tahu, laptop ini dibekali prosesor yang kenceng, asli coy, kenceng banget pas gua tes. Gua spill dikit ya, skor Indonesia 23-nya ini tuh nyentuh multicore-nya. Itu multicore-nya nyentuh 14 ribuan poin. Untuk sebuah laptop thin and light, laptop ya harganya 11 jutaan doang dengan Core Ultra 5 225H itu ya kenceng. By the way, prosesor Intel Arrow Lake Mobile ini punya konfigurasi 14 core 14 thread yang terdiri dari P-core, E-core dan LP-core. Dan ya betul, nggak ada hyper threading di sini serta ditanemin dengan eGPU Intel Arc 130T, sebuah eGPU yang masih berarsitektur Alchemist itu lainnya ya. Tapi versi yang lebih sempurna kalau kata Intel itu versi yang Xe Plus, bukannya Xe2 tapi Xe Plus arsitektur dengan tambahan XMX interaction yang bikin eGPU ini udah support XeSS versi kedua. Udah ada NPU-nya juga Intel Aebus, meskipun secara angka cuma ada di 13 TOPS doang. Kita masuk ke laptopnya ya. Dari depan saat kita buka laptopnya emang nggak banyak yang beda ya dibanding laptop VivoBook lain. Tapi coba teliti ke area sini nih. Lihat OHS yang dikasih udah yang terbaru coy, bukan lagi 2021 tapi udah 2024. Yang mestinya ya buat orang kantoran, mahasiswa atau guru gitu kan, ini akan sangat berguna sih tentunya. Keyboard laptop ini normal aja, pakai Asus ErgoSense yang emang biasanya gua suka sih sama keyboard kayak gini. Yang tipikal feelingnya cukup menyenangkan, nyaman dengan feeling typing yang cukup kliki tapi nggak yang terlalu berat untuk ditekan. Oke lain. Dan ya kayak laptop kekinian lain itu udah ada tombol buat copilotnya. Jadi misal pelajar gitulah ya, lagi kepentok nih buat ngerjain tugas, teman nggak ada gitu kan karena introvert, nanya ke orang tuanya orang tua tipikal yang broken home di rumahnya, lupa sama ilmunya, ya tinggal tanya aja Copilot. Tapi semoga teman-teman tidak ada yang broken home ya di rumah, jadi bisa bertanya sesuatu ke orang tua dengan mudah, tidak bertanya ke Copilot. Tapi ingat, Copilot ini tugasnya hanya membantu ya, hanya mempermudah, bukan menggantikan otak kalian. Jadi otak kalian harus tetap dipakai untuk berpikir ya, karena emang fitrahnya otak manusia itu ya wajib dipakai. Salah satu yang jadi favorit gue di laptop ini adalah touchpad-nya yang udah dirancang dengan dimensi yang lebih lebar dengan integrasi smart gesture. Feeling pakainya ini menurut gue udah intuitif, presisi dan solid meskipun harganya nggak semahal ZenBook nih laptop, tapi touchpad-nya ini udah tergolong nyaman banget ya. Layarnya cakep, ini IPS, resolusi WXGA 1920x1200, 16:10, 100% sRGB yang udah tersertifikasi TV Rainland Low Blue Light Certified dan flicker free for eye protection. So mestinya display laptop ini akan lebih aman untuk mata kita saat dipakai dengan waktu yang cukup lama. Jadi selain bagus, jernih, detailnya dapat, coloringnya oke karena kan 100% sRGB, secara safety pun dapat ya. Oh ya, engsel ini bisa direbahin sampai 180 derajat kayak gini ya kalau misalnya kalian nggak tahu nih. Soal konektivitas dan I/O port menurut gua udah lengkap untuk kebutuhan multitask kerjaan buat pelajar yang kanan colokin colok USB, yang kiri colokin HDD eksternal ditambah HDMI ini udah bisa.
Semua port yang dibutuhin ada, tambah lagi yang gua suka chargernya ini udah kekinian, pakai USB Type-C power delivery 65 watt. Yang juga bisa dipakai juga buat handphone zaman sekarang. Dan satu lagi, ngecasnya cepat 0 ke 60% cuma butuh waktu sekitar 53 menit aja. Dengan daya tahan baterai laptop ini itu tuh lebih dari 8 jam penggunaan dengan skenario pengujian modern Office ya. Nggak nyampe belasan jam memang, tapi dengan harga yang ditawarkan, target market yang dituju harusnya udah cukup banget sih dengan daya tahan baterai segini. Storage laptop ini kencang, up to 6300 MB/s untuk read-nya dan up to 4300 MB/s untuk write-nya. Nggak pelit sih ini soal speed-nya. Kapasitasnya juga lumayan lega, 512 GB dengan RAM 16 GB DDR5 5600 MHz yang masih bisa kalian upgrade kalau misal dibutuhin. Kita ke bagian performa. Laptop ini pakai prosesor Intel Core Ultra 5 225H yang merupakan sebuah prosesor yang masuk kategori high performance, tapi ditaruh di sebuah laptop thin and light begini. Gimana performanya? Di luar ekspektasi gue sih jujur ya, kenceng bahkan dibanding Core Ultra generasi pertama di laptop lain yang bakal ditaruh di sebuah laptop gaming. Prosesor laptop ini Core Ultra 5 225H-nya ini peningkatannya kayak kekencengan, nggak nanggung gitu loh. CRMX R23 di pengujian kita dapat di angka 14.884 poin multi core dan 1.897 poin untuk single core-nya. Yang saat kita uji di stress test yaitu nggak ada panas yang berlebihan gimana ya. Semua berjalan normal, suhu maksimal laptop ini ada di sekitar 95 derajat Celcius dengan suhu rata-rata saat full load ada di angka 87 derajat Celcius. Apakah terjadi thermal throttling yang signifikan? Ternyata tidak juga. Karena ya ini listriknya nggak dioplos ya. Intinya karena emang heat manajemennya cukup baik untuk handle panasnya, jadi ya nggak terjadi yang namanya thermal throttling, nggak ada yang namanya terjadi panas berlebih yang akhirnya bikin performa laptop ini turun yang segitu signifikan. Dan saat kita stress test laptop ini, looping CRMX R23 10 kali gitu kan, laptop ini cuma hasil deviasi performa di sekitar 0,59% doang. Angka yang udah bagus untuk sebuah laptop tipis yang pakai Core Ultra H series, bukan U series, bukan V series, tapi H series coy. Selain itu, kami juga melakukan pengujian game pada laptop ini menggunakan beberapa game dan beberapa benchmark sintetik game Valorant gitu kan. Tahu kalian dapat berapa FPS di laptop ini? 200 FPS coy nyentuh nih laptop. Mantep kan? Kenceng emang nih prosesor jujur ya. Cuman ya meskipun ini 200 FPS, experience-nya jujur kerasa kurang maksimal karena layarnya cuma mentok di 60 Hz doang. Kalau aja ini dinaikin gitu kan, sedikit dinaikin ke 90 Hz, itu harusnya lebih better experience penggunaannya. Buat game lain macam Black Myth Wukong itu juga udah bisa running di laptop ini dengan FPS rata-rata di 29 sampai 30-an FPS dengan catatan XeSS-nya ini on. Game lain kayak Shadow of the Tomb Raider dapat di 35-an FPS, sementara untuk benchmark sintetik kayak 3D Mark, Firestrike dapat 5.200-an poin dengan graphic score di 5.900-an poin. Lalu untuk Night Grade dapat di angka 21.000-an poin dengan graphic score di 23.000-an poin. Angka yang bisa dibilang bersaing banget dengan eGPU modern zaman sekarang, termasuk yang kubu merah, meskipun ya belum selevel banget ya. Satu hal yang gua harus notice kayaknya nih, saat gua pakai laptop ini dengan mode full power entah untuk game maupun saat stress test CRMX R23 ataupun pengujian CPU lain, fan-nya nih berisik coy. Udah kayak laptop tough gaming ini berisiknya, cuman efeknya emang beneran bagus. Dia beneran bisa ngademin si laptopnya jadi performanya tetap stabil. Jadi ya itu tuh dua sisi. Positifnya bisa ngademin dengan baik, negatifnya ya jadi berisik. Nah, fitur AI di laptop ini juga berjalan dengan baik ya, meskipun sisi lain NPU numbernya ini belum memenuhi persyaratan untuk disebut Copilot plus PC in laptop. Fitur AI di webcam macam automatic framing, eye contact, sampai background blur berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Oh ya, hampir lupa webcamnya ini udah support Windows Hello ya untuk sistem security tambahan di laptop ini. Selain itu, fitur AI noise cancellation juga berjalan dengan baik. Dan kalaupun kalian mau pakai laptop ini untuk kebutuhan AI yang lebih advance macam Paint gitu kan, untuk image creator, remove background ini juga udah bisa dipakai di laptop ini. Software utility juga bisa jadi kelebihan yang harus di-highlight ya menurut gue di laptop ini dibanding laptop lain, karena dia meskipun di kelas harga yang terjangkau, software utility-nya nih lengkap banget secara fungsi. Bisa ubah mode baterai, mode performa, ngelakuin diagnosis sistem secara otomatis, bahkan sampai prioritasin koneksi internet untuk software-software tertentu. Jadi secara fungsi ini maksimal banget software utility-nya.
Satu hal lagi yang mau gue mention, karena laptop ini pakai eGPU Intel Arc 130T, dia udah dibekali sama encoder AV1 yang bakal berguna banget untuk para content creator saat edit-edit pakai laptop ini, macam di CapCut, DaVinci Resolve, atau bahkan streaming via OBS. Ini encodernya benar-benar ngebantu optimalin kinerja laptop ini, sakti pokoknya encodernya ini. Dan setelah rasain experience menggunakan laptop ini secara langsung dengan berbagai skenario penggunaan, buat gue dengan harga yang ditawarkan sekitar 11,5 jutaan rupiah, laptop ini hadir dengan beberapa keunggulan yang mungkin bisa bikin beberapa orang lirik dan tertarik sama laptop ini ya, menurut gue ya. Pertama soal performa prosesor yang di kelas 11 jutaan. Buat gua ini adalah salah satu yang kenceng untuk sebuah laptop productivity yang cukup tipis begini dengan harga 11 jutaan aja. Mau dipakai harian, kerja, nugas, terus bosan dipakai gaming, itu udah bisa dengan experience yang dihasilin yang nyaman. Dan cocok juga buat kaum menang-mending yang emang ngincernya performa doang, tipikal budget sensitif gitu kan. Mau pakai laptop dengan Intel Core Ultra tapi dengan budget yang mepet, tipikal orang yang kalau kita saran opsi yang lebih mahal dikit langsung ngebacotnya seharian, itu bakal cocok. Kelengkapan I/O port dengan looks yang simple tapi dengan build quality yang oke gini kayaknya akan cocok juga buat orang yang kebutuhannya cukup multitasking ya, kayak pelajar, guru, mahasiswa, atau bahkan orang kantoran. Mestinya akan sesuai dengan target yang Asus tuju. Ditambah lagi dengan dukungan encoder AV1 di integrated GPU-nya yang ada di laptop ini, yang juga menurut gue ini sangat ngebantu banget bahkan untuk para content creator pemula yang mau pilih nih laptop. Misal mau dipakai untuk editing di CapCut gitu kan, ini udah lancar banget experience yang dihasilin. Dipakai streaming juga bisa meskipun dia nggak punya discrete GPU. Intinya kebantu banget sama encoder saktinya si AV1 ini. Kurangnya satu sih ini laptop, andai aja ada versi OLED-nya, ini bakal lebih mantap lagi ya. Ya meskipun sisi lain layar yang di bawah ini udah cukup bagus ya, IPS-nya tuh IPS yang bagus, bukan IPS yang asal-asalan. Udah 100% sRGB, tapi semisal gitu kan ada yang versi OLED gitu kan 90 Hz-nya, itu udah ya sweet spot ya menurut gue ya, itu bakal menarik banget. Dan terakhir, layaknya laptop yang dijual resmi Asus lain, laptop ini udah dilengkapi OHS dan Windows 11 Home and Student senilai 1,8 jutaan rupiah. Tapi OHS-nya yang batch release 2025 ini kalian bakal dapetin yang tahun 2024 ya, bukan OHS 2021 lagi. Oke, itu dia review Asus VivoBook 14X 1407CA kali ini. Yang punya pendapat mau diskusi dengan kita, komen di bawah aja. Join Discord server, follow sosial media kami di kolom deskripsi. Mau subscribe atau enggak channel ini terserah, mau dislike atau enggak terserah, mau komen hate atau enggak terserah, itu hak kalian. Yang penting tonton video ini. Sampai jumpa di next video, bye bye. Semoga kuat ya guys puasanya guys, jangan mokel kayak Aldi.